Hai sahabat Tora semuanya, kembali lagi bersama saya Ratu Aura di segmen Bedah Masalah. Nah, di segmen kali ini ya, saya ingin membedah suatu masalah dengan satu tema saja, yaitu temanya suami bosan dengan istri. Nah, dari tema tersebut ya, ada beberapa pertanyaan nih. Ada banyak sih sebenarnya pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya. Dan saya hanya ambil 5 pertanyaan yang menurut saya itu menarik untuk dibahas di segmen Bedah Masalah ini. Dan untuk pertanyaan seperti apa, akan dibacakan oleh Mbak Nela. Halo Mbak Nela. Halo, selamat sore Bunda. Selamat sore Mbak Nela, sudah siap ya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan di segmen Bedah Masalah ini? Iya, tentu saja sudah siap ini Bunda. Oke, tema kita hari ini kita akan membahas mengenai suami bosan dengan istrinya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram saya dan sudah saya ambil 5 ya. Mbak Nela bisa bacakan mulai dari sekarang. Oke, yang pertama ini, apa sih penyebab suami bosan dengan istrinya? Oke, banyak sekali yang bertanya demikian memang ya Mbak Nela ya. Kenapa suami bisa bosan dengan istrinya? Yang pertama, karena kejenuhan. Kejenuhan dengan istrinya. Ya wajar sih ya. Kalau kita pacaran itu kan kita jarang ketemu dengan pacar kita ya Mbak Nela ya. Kita jarang ketemu. Maksudnya kalau kita ketemu pun hanya seminggu 3 kali atau kalau setiap hari memang ketemu, tapi kan hanya beberapa jam saja. 1 atau 2 jam ketemu atau 15 menit saja kita ketemu. Jadi kita nggak ada kejenuhan nih, merasa ada rasa kangen, rasa rindu dengan pacar kita. Tapi kalau kita sudah menikah kan 24 jam ya, hampir 24 jam kita ketemu dengan pasangan kita. Kita ketemu dengan istri kita nih. Suami bisa ketemu terus sama istri. Mau tidur ketemu sama istri, bangun tidur ketemu sama istri. Itu kan bosan. Dan istrinya terlihat seperti itu aja, nggak ada perubahan sama sekali dari awal menikah sampai beberapa tahun menikah, tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu membuat pria itu jenuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan. Misalkan kalau pacaran itu kan biasanya wanita itu kan memberikan yang terbaik ya buat pacarnya, memberikan yang saya pengen yang terbaik lah, saya pengen lemah lembut, saya pengen jadi istri yang dipilih oleh suami saya jadi istrinya nanti, biar saya itu bisa jadi istri yang hormat sama suami, yang jadi istri yang bisa mendidik anak-anaknya, kayak gitu. Ekspektasinya itu sangat wow banget, wah ini istri saya ini bagus, wanita ini tuh bagus banget ya, saya jadikan jadi istri. Nah, tapi setelah menikah, apa yang dia inginkan ternyata tidak ada nih pada diri istrinya. Berarti kan berbeda ya dari ekspektasinya ya Mbak Nala ya. Dan itu membuat suami itu bosan melihat istrinya yang tingkahnya seperti itu, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Kayak gitu. Itu yang kedua penyebabnya ya Mbak Nala ya. Yang ketiga di sini karena aura cinta si istri itu sudah lemah. Alhasil tidak ada ketertarikan lagi antara suami dengan istrinya. Dampak buruknya ya suami jadi cuek, jadi dingin, nggak betah di rumah, dan ya kebosanan-kebosanan lainnya yang akan muncul nantinya dalam rumah tangga tersebut. Kayak gitu Mbak Naila. Terus yang kedua Bunda, apa tanda-tandanya jika suami sudah bosan dengan istrinya? Tanda-tandanya sih banyak ya Mbak Naila ya, seperti udah mulai dingin sama istrinya, yang dulunya perhatian sekarang udah nggak perhatian sama istrinya, terus nggak betah di rumah gitu, lebih asik dengan teman-temannya, kemudian lebih asik dengan handphonenya, lebih asik main gamenya, lebih asik main di dunia mayanya atau sosial medianya. Dan kalau sudah bosan tuh biasanya masalah ranjang itu sudah mulai down ya, udah nggak up lagi ya gitu. Itu tanda-tandanya. Oke, setelah itu adakah usia pernikahan tertentu saat-saat suami sudah mulai bosan? Ada sih, yang saya alami dulu ya Mbak. Bunda? Ada ya, seperti yang saya alami dulu pada waktu awal pernikahan. Saya memang senang sama suami saya. Ya senang sih, wajar. Awal pernikahan itu kan masih harmonis-harmonisnya. Tapi setelah menginjak usia pernikahan yang kedua tahun atau 3 tahun gitu ya, 2 tahun lah, sudah ada titik kejenuhan, kebosanan di situ. Yang paling mentoknya itu di usia 3 tahun udah benar-benar jenuh sama sekali gitu Mbak Naila. Itu ketika memang tidak bisa diatasi bisa bubar ya Bunda ya? Iya benar sekali itu. Oke, gimana sih cara menghadapi suami yang sudah tampak bosan sama istrinya? Untuk menghadapi suami ya kita sebagai seorang istri harus sabar. Tapi kesabaran itu kan
nggak hanya diem aja ya, saya sabarlah suami saya dingin sama saya sabarlah suami saya cuek dengan saya, tidak perhatian. Nah kalau saya sabar terus, bagaimana bisa selesai masalahnya? Iya kan? Sabar boleh, tapi dicari akar permasalahannya dulu. Bagaimana caranya? Bisa dengan konsultasi dengan pakar rumah tangga yang dia percaya, atau bisa juga dengan komunikasi dengan suaminya. Dicari tahu akar permasalahannya. Kenapa kamu bisa bosan dengan saya? Kenapa kamu bisa cuek dengan saya? Kalau hanya diem aja dan nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan selesai masalahnya. Suami akan bosan mencari wanita lain, dan rumah tangga akan retak dan benar-benar hancur nantinya, Mbak Naila. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir Bunda, apakah ada usaha-usaha tertentu yang harus dilakukan si istri agar suami kembali ke rumah tangganya, udah nggak bosan lagi? Gimana tuh Bunda? Kalau saya dulu ya, sejak suami saya mengalami hal tersebut, saya juga mengalaminya, Mbak Naila. Yang namanya rumah tangga pasti mengalaminya. Yang saya lakukan kan memang saya menyikapinya dengan sabar dan mencari akar permasalahannya. Setelah saya tahu akar permasalahannya, saya nggak hanya diam aja, perbaiki. Kenapa suami saya bisa bosan? Apakah tidak sesuai dengan ekspektasinya? Ekspektasi seperti apa sih yang suami saya itu inginkan dari saya? Saya perbaiki itu. Misalkan suami saya kepengen saya jadi istri yang nurut, ya saya perbaiki. Jadi istri yang bertanggung jawab misalkan mendidik anak-anak, mengatur rumah, saya ikuti dengan apa yang suami saya inginkan. Jadi istri yang bisa melayani suaminya diranjang dengan maksimal, ya saya ikuti. Jadi saya perbaiki semuanya di situ. Selain itu juga saya lakukan booster biar rumah tangga itu semakin harmonis lagi. Caranya dengan liburan berdua dengan suami, honeymoon lagi lah ceritanya. Honeymoon hanya cukup berdua dengan suami tanpa adanya anak-anak. Itu akan menguatkan kembali ikatan cinta antara saya dengan suami. Itu akan membooster diri saya dengan suami agar menghilangkan kejenuhan-kejenuhan tersebut. Dan yang paling penting, kalau memang akar permasalahannya itu dari segi energi auranya, ya saya perbaiki. Alangkah baiknya diperbaiki energi aura cintanya, diperkuat lagi aura cintanya, agar bisa mengikat cinta si suami dan tidak ada kejenuhan lagi di antara mereka. Kayak gitu, Mbak Naila. Terima kasih Bunda. Banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab oleh Bunda Ratu Aura ya. Oh ya Bunda, gimana sih cara agar sahabat aura itu bisa berpartisipasi di segmen bedah aura ini, gimana nih Bunda caranya? Oke, buat sahabat aura semuanya, mungkin hari ini atau besok saya akan bagikan sebuah tema nih di Instagram saya. Jadi buat sahabat aura semuanya yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan di tema tersebut sesuai dengan temanya, dan memang tema pertanyaan tersebut menarik menurut saya, akan saya bedah dalam sesi bedah masalah di minggu depan. Oke, terima kasih Bunda. Semoga bermanfaat untuk sahabat aura yang punya permasalahan yang sama, yaitu suaminya udah bosan. Terima kasih Bunda untuk waktunya, dan untuk sahabat jangan lupa di like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih Mbak Nala sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram saya sesuai dengan tema kita, suami bosan dengan istri. Semoga bermanfaat untuk sahabat aura semuanya. Terima kasih juga buat sahabat aura semuanya yang sudah menonton video saya kali ini. Jika video kita hari ini bermanfaat untuk sahabat aura semuanya, silahkan di-share di sosial media yang Anda miliki saat ini, agar bisa bermanfaat juga untuk sahabat aura yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.